Masih bersama kami di Breaking News TV One, pemirsa, kita segera menuju Cianjur di mana sudah ada rekan TV One Yudi Handoyo yang telah siap dengan laporan terkini pada malam hari ini. Yudi, ini sudah memasuki hari ketiga pasca gempa Cianjur terjadi. Seperti apa situasi pada malam ini? Baik, Agita dan juga pemirsa melaporkan langsung dari posko pengungsian di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, di mana saat ini sudah larut malam dan pengungsi sudah tertidur bersama dengan keluarganya. Di posko ini ada 900 orang yang mengungsi di 8 tenda yang kami saksikan. Ada satu kebutuhan yang juga harus dipenuhi oleh para pengungsi di Cianjur, salah satunya adalah kebutuhan obat-obatan dan tenaga medis, pemirsa. Dari Kopassus juga memberikan bantuan dalam hal ini tenaga medis serta obat-obatan seperti Anda lihat di sebelah kanan saya, pemirsa. Tim Kopassus menyiapkan ada tempat beristirahat, kemudian obat-obatan di sana, tandu dan beberapa kebutuhan vitamin dari yang dibutuhkan untuk para pengungsi ketika mereka mengeluhkan rasa sakit. Karena seperti yang Anda ketahui sebelumnya, di Cianjur pada siang hari ini cuaca sempat hujan turun sangat deras. Selain itu juga gempa yang beberapa kali terjadi ini terkadang juga membuat psikis mereka terganggu, kesehatan mereka terganggu, stres begitu. Dan tentunya membutuhkan pengobatan agar mereka tetap dalam kondisi yang sehat. Apalagi juga ada lansia dan bayi ya yang juga ada di pengungsian ini. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Dr. Junes. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Dr. Junes, ini berarti posko ini dibangun khusus untuk para pengungsi di Desa Cugenang ini, Bro? Betul, Pak. Cijedil ya. Betul. Jadi kami di sini sudah 2 hari dan kami saat sampai di sini kami langsung membuat posko kesehatan. Gitu. Untuk kebutuhan dari obat-obatan sendiri sejauh ini apakah cukup atau gimana, Dok? Baik, untuk kebutuhan obat-obatan sampai saat ini masih mencukupi, namun semakin lama semakin berkurang juga karena banyak dari para warga yang ingin berobat juga. Terus ini bagaimana, Dok, memenuhi pasokan kebutuhan dari obat-obatannya, Dok? Untuk memenuhi pasokan obat-obatan, pertama yang pasti dari kami sendiri, dari Kesehatan Kopassus, kemudian ada juga dari donatur. Kemudian ada juga dari relawan juga yang mereka berkontribusi untuk membantu kami. Gitu. Apa yang paling banyak dikeluhkan oleh para pengungsi di Desa Cijedil di posko pengungsian ini, Dok? Baik, untuk keluhan dari para warga ini seperti batuk, kemudian meriang dan juga mual-mual ada juga. Kemudian ada juga yang memar-memar karena ada juga yang dari korban runtuh bangunan, betul. Oke, baik. Ada tindakan medis yang paling berat yang pernah dialami selama mendirikan posko ini ada, Dok? Untuk tindakan yang berat saat ini belum ada. Saat ini kami dapat menangani semua warga dengan baik. Gitu. Baik, nah kalau sekarang ini seperti apa, Dok? Apakah ada perkembangan dari kesehatan mereka? Karena kan 2 hari merupakan hari yang melelahkan ya begitu ya. Apakah makin baik atau seperti apa, Dok? Karena cuaca juga hujan nih, Dok. Ya, untuk kondisi saat ini cuaca memang sedikit hujan dan juga memang ada beberapa kali gempa susulan. Namun sampai saat ini kami masih untuk warga juga masih dapat kami tangani juga dengan baik, gitu. Baik. Terima kasih Dr. Junes atas waktunya, Dok. Terima kasih. Itu tadi pemirsa informasi dari Dr. Junes dan semoga ini juga menjadi catatan penting dan juga perhatian untuk aparat gabungan ya yang akan memberikan bantuan di posko-posko pengungsian, karena selain bantuan bahan pangan, papan, tapi juga membutuhkan juga jangan lupakan tenaga medis dan juga obat-obatan seperti yang dilakukan di titik pengungsian Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang di sini. Kita kembalikan sementara ke studio. Iya, Yudi, Anda tadi sempat berbincang dengan rekan TNI di sana. Anda bisa ceritakan bagaimana kemudian tadi gempa susulan yang sempat terjadi dan menjelang pada malam hari ini juga, apakah tadi sempat ada gempa susulan, bisa Anda ceritakan? Ya, barusan pun kami juga merasakan getaran ya, Gita ya. Tidak begitu besar. Dan beberapa kali getaran juga terasa dan tidak begitu besar. Saya agak lupa tadi getarannya agak besar sekitar pukul 2 ya, Dok? Betul, sekitar
sekitar pukul 2 siang ya, sekitar pukul 2 siang itu cukup besar sekali, dan titik ketika kami mengabarkan adalah di longsor, di tanah longsor yang ada di jalur dekat warung sate Sinta yang di atas yang tadi kami mengabarkan, sehingga akibat gempa yang terjadi cukup besar tersebut membuat evakuasi juga akhirnya berhenti, dan tim SAR dalam hal ini Basarnas pun memutuskan menghentikan dan melanjutkan keesokan harinya. Ditambah lagi hujan juga cukup deras pada siang harinya, dan hingga saat ini, hingga malam ini pun rintik-rintik ya, ini mengakibatkan juga jalanan tergenang begitu, banyak jalanan yang becek, dan suhu udara yang sangat dingin seperti ini juga sangat mengkhawatirkan dari kondisi kesehatan para pengungsi, Agita. Iya, Anda mengatakan bahwa cuaca di sana kurang baik, bahkan sempat beberapa kali turun hujan dengan intensitas yang cukup deras, ada juga intensitas yang ringan. Bagaimana kemudian situasi pada malam hari ini di sana? Apakah selimut ini sudah tercukupi? Kemudian apakah sudah ada yang mulai sakit di sana, Yudi? Ya, karena cuaca yang hujan ini mengakibatkan seperti yang Dr. Junes tadi sampaikan, keluhan kondisi kesehatan yang menurun dialami oleh para pengungsi. Meskipun kalau kebutuhan selimut, kemudian kebutuhan tempat tidur itu masih tercukupi ya, khususnya di posko pengungsian Desa Cijedil yang mendapatkan bantuan dari Kopassus. Tapi di beberapa posko lainnya juga masih perlu perhatian, apalagi di titik-titik yang sebenarnya cukup terkondisi dalam kondisi yang parah begitu, sehingga bantuan juga masih sangat dibutuhkan oleh mereka. Hingga saat ini pemirsa, trauma healing juga sangat diperlukan, karena anak-anak kecil ini juga tentunya masih membutuhkan bimbingan begitu agar lebih ceria lagi begitu, karena perasaan trauma ketika di depan mata mereka melihat secara langsung rumahnya hancur berantakan, bahkan dia nyaris menjadi korban di reruntuhan tersebut. Ini bukan hal yang mudah begitu dialami oleh anak-anak begitu, dan juga lansia banyak juga di pengungsian yang membutuhkan penanganan yang khusus, Agita. Ya, tentunya sepakat bahwa memang peristiwa yang terjadi ini menimbulkan trauma dan juga gangguan psikis bagi sejumlah pengungsi, khususnya anak-anak. Apakah kegiatan trauma healing di posko pengungsian di Desa Cijedil ini sudah dilaksanakan, dan seperti apa kemudian kegiatan trauma healing yang dilakukan di sana? Ya, kalau kami melaporkan kebetulan tidak sepenuhnya ada di satu posko ya. Biasanya trauma healing dilakukan pada pagi hari, mereka melakukan senam pagi, kemudian berbincang antar relawan begitu dengan anak-anak begitu. Nah, entahlah ini apakah akan maksimal atau tidak, tapi upaya-upaya seperti ini juga masih coba terus diupayakan dan dimaksimalkan oleh para relawan, TNI, polisian, Badan SAR, dan para aparat gabungan untuk memberikan sedikit masukan, cerita, membuat suasana ceria kepada anak-anak begitu di beberapa titik posko. Tapi yang perlu digarisbawahi, posko seperti yang saya mengabarkan ini mendapat perhatian karena memang banyak yang berkumpul di sini, ada sekitar 900 orang di sini, dan ini bisa diatur dengan sedemikian rupa. Tapi di titik-titik yang parah seperti di Nagrak, kemudian di Gasol, kemudian di atas begitu ya, itu juga masih ada beberapa posko yang tersebar, tidak berkumpul dengan jumlah yang banyak. Nah, titik-titik ini juga ada anak-anak yang masih butuh penanganan khusus, dan warga yang juga butuh penanganan khusus, sehingga yang perlu digarisbawahi harus meluas ya untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi di titik-titik wilayah terdampak parah lainnya. Agita. Baik, kita tentunya mengharapkan seluruh posko dan juga titik-titik pengungsian para korban ini bisa terakomodir seluruhnya, tentunya khususnya untuk trauma healing dan beberapa kebutuhan lainnya. Terima kasih rekan Yudi Handoyo mengabarkan langsung dari posko pengungsian di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.